Pemirsa Edu Sehat, kita kembali tadi membahas mengenai obesitas ya, dan banyak orang yang mungkin sekarang sedang berusaha untuk menurunkan berat badan karena bagi mereka ya ini harus banget nih kurus nih, tapi mungkin belum tahu sebenarnya bahayanya apa sih kalau obesitas berlebihan. Karena ada juga yang cuek, Dr. Arlin. Yes, betul sekali nih. Nah, mungkin ini pas banget ada Dr. Wismandari Wisnu nih. Kita bakalan tanya mengenai obesitas nih, Dok. Selain dari tampilannya aja, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh orang yang obesitas? Baik, jadi orang obesitas itu ya memang orang lebih ke kosmetik kalau perempuan ya, gitu. Makanya cowok-cowok suka banyak yang cuek gitu. Padahal sebenarnya lebih dari itu. Dalemannya yang nggak bagus sebenarnya ya gitu. Walaupun luarnya juga ada misalnya di sendi-sendi gitu. Jadi orang yang dengan obesitas itu yang pertama yang kita paling serem penyakitnya dokter Vito nih ya. Jadi misalnya kardiovaskular, bisa meninggal karena jantung, bisa meninggal karena stroke gitu ya. Kemudian diabetes, penyakit pasien-pasien saya nih. Ini bukan nakut-nakutin ya, Mas. Bisa jadi diabetes gitu ya. Nah, diabetes ini banyak terjadi pada orang gemuk karena gangguan hormon terutama insulin itu terganggu. Kemudian bisa juga gangguan sendi. Kan kalau gemuk mau lari nggak boleh ya, kali ya waktu olahraga ya, karena sendi terutama lutut itu nggak bisa menyangga beratnya yang terlalu berlebihan. Jadi kalau lari malah sakit gitu ya. Kemudian gangguan lambung, suka mual-mual juga nggak, Mas? Kalau sekarang enggak. Oh, dulu ada ya gitu, Dulu. karena sering gitu, sering jadi lebih sering mual, lebih sering kembung gitu ya gitu. Ditambah juga lagi nanti ada gangguan-gangguan lain misalnya ke liver, ke hati, jadi ada perlemakan hati ya sebutnya gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang selain dari penampilan. Dalemannya tuh banyak yang terjadi kalau kita Berarti obes. hampir ke seluruh organ juga kena gitu ya, Betul, Dok ya? betul sekali, Nah, mungkin betul sekali. kita mungkin tanya Arya ya. Dulu Arya gimana rasanya? Maksudnya kan mungkin orang pengen nanya kan kalau sebesar itu gitu. Apa sih? Kalau dulu sih lebih kan kayak masih kecil tuh nggak ada pikiran kayak gimana sih, nggak ada kepikiran kelebihan berat badan atau apa. Jadi kayak ngejalinnya itu biasa, Dok. Karena masa ngerasa ya udah emang saya begini gitu ya. Iya, emang kayak gitu. Jadi maksudnya dulu juga nggak tahu kalau misalkan oh dulu nih bahaya nih bakal ada penyakit jantung, enggak penyakit tadi sendi, itu nggak ada kepikiran. Nggak ada, nggak pernah kepikiran. Nggak usah anak-anak, orang dewasa. Ada juga nggak rasa ya. Orang dewasa udah tahu aja tetap aja juga masih aja ya gitu ya. Tapi mungkin dulu Mas Arya kan umurnya masih 10 tahun 10 ya tahun, waktu Dok. ketahuan itu ya sama orang-orang gitu. Nah waktu 10 tahun kan pasti beda sama teman-temannya tuh. Temannya main bola lincah gitu kan. Mas Arya susah kali ya? Kalau dulu sih kayak teman main bola ikutan kayak Bisa gitu, ya? Dok. Bisa. Masih bisa. Sebesar gitu bisa maksudnya. Masih bisa. Nah, tapi saya apa nggak ngerasa kok gue berat banget nih gitu Iya, kayak rasanya kan nih mau susah ya. iya kok nggak lincah gitu ngerasa gitu nggak? Enggak sih. Enggak Kayak juga? bayangin Belum kayak ngeh, biasa belum aja, ngeh. belum ngeh kayaknya. Belum. Nah, Arya sekarang kalau yang tadi kan di VT kita lihat ditayangan ada udah 192 kilo ya dulu ya. Iya, Dok. Nah, kalau sekarang berapa? Berapa kilo? Aku di 96. 96. Iya. Wow, kasih tepuk tangan dulu nih buat Arya. Hebat, Luar hebat. biasa nih perjuangannya. Nah, ini dari sekarang nih ya, kalau misalnya sampai ke 100 sampai ke 96 itu ke dokter juga atau kayak gimana? Aku waktu pertama kan sempat diet dulu. Nah, di sana kayak Dia tuh sendiri. Iya, sendiri kayak terus ngestak, Dok. Terus Kenapa? ada yang ngestak gitu, nggak naik, stuck nggak ya, iya. nggak naik, nggak turun-turun. Terus ada yang nawarin dari pihak rumah sakit buat operasi pengecilan lambung. Jadi ke Setelah- dokter nih. Iya, Oke. ke dokter. Nah, Gitu setelah ya. operasi pengecilan lambung dilanjutin sama olahraga. Oke, jadi ada konsultasi dengan dokternya Iya. juga, habis itu kemudian dilanjutkan olahraga dan juga diet juga. Sampai Iya. sekarang berarti masih berlanjut nih programnya? Masih berlanjut. Masih harus tetap semangat Oh, ya Arya oke ya? ya semangat. Weh. Ya. Nah, Dokter Wismandari ini mungkin kalau orang-orang yang punya mengalami kelebihan berat badan yang mungkin sangat masif sekali ya, itu kira-kira apa sih penanganannya gitu? Selain mungkin operasi dan medikamentosa, mungkin kayak orang pada nggak tahu ya soal ini ya. Ya mungkin kalau kayak Mas Arya udah coba diet segala macam nggak bisa ya memang udah waktunya ke dokter ya gitu. Iya. Tapi walaupun udah ke dokter ada program yang memang tetap harus dijalani gitu ya. Iya. Itu tadi yang udah disebut sebenarnya. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah mencegah. Itu lebih bagus lah ya karena jangan kalau misalnya kita tahu keluarga kita tuh gemuk-gemuk karena salah satu faktornya kan genetik ya, keturunan. Jadi kalau kita udah tahu bapak kita gemuk Iya. sebagai bapak ibunya anak kita jangan dibiarkan gemuk Iya. gitu. Anak kita jangan dibiarkan waktu bayi dijejelin susu melulu sampai udah bulat lucu gitu kan ya gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu gitu. Itu lebih bagus. Tapi kalau udah kejadian walaupun masih anak-anak itu Iya. tetap harus diet itu harus dijalani. Nah, Yes. Program diet harus dijalani walaupun diet nggak makan ya anak-anak kasihan ya gitu. Tapi ada program khususnya dan olahraga lah udah Oke. pasti. itu tetap ada effort atau usaha ya sebenarnya ya. Harus, Iya. harus. Dan kalau masih anak-anak kan anak-anak nggak ngerti kayak Mas Iya. Arya tadi Iya. ya Iya. gitu. Jadi Oh. orang tuanya harus pegang peranan. Betul ya, oke. Nah ini mengenai obesitas banyak sekali nih fakta mitos yang beredar di masyarakat nih dokter. Silakan dijawab, tapi sebelumnya kita saksikan dulu nih fakta mitos.
Memiliki bobot tubuh berlebih, kerap membuat tubuh sulit untuk bergerak, bahkan menurunkan rasa percaya diri seseorang. Makan secara berlebihan tak disertai olahraga menjadi salah satu pemicu obesitas. Namun obesitas juga bisa disebabkan karena faktor keturunan. Fakta atau mitos ya dok? Fakta. Fakta. Nah, jadi gimana nih dok? Tadi udah disebutin penjelasannya? juga ya, jadi kalau bapak, ibu, nenek, kakek semua gemuk, memang kita akan memiliki genetik atau keturunan untuk gemuk. Tapi bukan berarti kita pasrah. Ya. Karena ada beberapa teman-teman saya yang keluarganya gemuk banget, tapi dia sendiri bisa mempertahankan sejak kecil dia udah tahu gitu maunya apa, dia nggak gemuk dari kecil. Iya. Nah, jadi walaupun ada peran genetik, tetap kita harus usaha dan usahanya memang lebih besar kalau ada peran genetik. Karena susah ya melawan genetik itu kan susah gitu. Yes. Tapi nggak ada yang nggak mungkin lah. Banyak kok ibu yang berhasil walaupun ibu bapaknya gemuk, tapi dianya nggak gemuk. Ya, nggak gemuk. Oke. Tapi kira-kira ada orang yang mengalami obesitas morbid mungkin sampai karena kelebihan berat badan akhirnya sampai ya fatal sampai mengakibatkan kematian. Tapi itu apa sih yang sebenarnya terjadi secara singkat? Ya, jadi obesitas tuh kita kan pakai kategori pakai angka ya. Jadi cara ngitungnya mungkin teman-teman yang belum tahu nih, sekarang hitung ya sekarang ya. Jadi berat badan dibagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Tinggi badannya tapi pakai meter. Ya itu hitung pakai itu. Nah, kalau pakai itu kita cuma bisa bilang kurus, normal, overweight, berlebih, obesitas 1, obesitas 2. Tadi yang istilah Dr. Vito bilang obesitas morbid artinya angkanya masuk obesitas tapi disertai dengan penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan obesitasnya. Jadi kayak gitu tuh. Nah, tadi yang saya jelaskan di awal ya, ada penyakit-penyakit yang berkaitan misalnya sendinya, kemudian ada perlemakan hatinya, kan ada insulinnya, dia nggak bisa bergerak, imobilisasi, itu yang disebut sebagai obesitas morbid. Jadi dia sakit karena obesitasnya. Nah, jadi obesitas ini bukan hanya sekedar penampilan aja, tapi memang juga ada hubungan dengan penyakit-penyakit ya. Sangat. Nah, ini karena itu mungkin masyarakat perlu tahu, apakah ini mungkin Dokter Wisma bisa menegaskan kembali, obesitas itu penyakit bukan? Kan orang suka bilang gini, obesitas ini membawa penyakit, tapi obesitas itu penyakit bukan? Kalau dari kami, endokrinologis, itu sangat-sangat penyakit. Tapi sayangnya sebagai kategori penyakit, obesitas saat ini belum masuk. Jadi dia cuma bisa bilang sebagai faktor risiko suatu penyakit jantung, penyakit diabetes gitu-gitu. Itu jadi cuma dibilang faktor risiko. Padahal sebenarnya obesitas itu adalah penyakit. Penyakit, oke. Makanya agak susah kita minta penggantian dari asuransi dan lain-lain karena obesitas tidak dianggap sebagai penyakit. Yes. Jadi kayaknya kita di sini sepakat nggak? Obesitas itu adalah Ya, penyakit. berarti Sepakat ya, secara keilmuan berarti sebenarnya obesitas adalah penyakit ya. Yes. Setuju. Oke. Nah, selanjutnya nih dok, kita masih punya fakta mitos selanjutnya. Ini dia. Gemar mengonsumsi makanan manis hingga tak menerapkan pola makan dengan gizi seimbang bisa membuat kita menjadi makan lebih banyak dari biasanya. Sebab hal ini bisa membuat lambung merasa terus lapar sehingga membuat seseorang mengalami obesitas. Lantas ini fakta atau mitos ya? fakta. Fakta. Jadi orang yang sering makan manis pada orang obesitas itu sebenarnya penyebabnya banyak. Kenapa terus jadi lapar terus gitu ya? Penyebabnya banyak. Yang pertama, orang di obesitas biasanya depresi. Orang depresi pengen makan melulu. Betul. Jadi makan manis terus jadi pengen lagi. Yang kedua, dia memiliki kayak ketagihan gitu ya. Kalau makan manis itu kayak ketagihan. Kayak ketagihan artinya kenapa? Karena dia menekan hormon lagi ya, karena saya orang hormonal. Jadi dia menekan suatu hormon di otak yang namanya leptin. Jadi nggak kenyang-kenyang gitu loh. Jadi pengen lagi gitu. Coba Arya kita tanya nih, dulu Arya suka makan apa? Kalau dulu sih lebih ke makan itu kayak mie instan sama ditambah minuman kemasan kayak gitu dok. Oh ya, manis juga ya. Manis Manis ya. juga. Iya. Iya. Minuman Iya, iya. kemasan itu ada gula-gula tersembunyinya loh ternyata Iya, ya kan terus ya, kalau Dok, minum ya? manis tuh udah minum pengen lagi Pengen ya. lagi. Iya, Dok. Kalau jajan apa? Jajan apa? Cireng gitu suka. Enggak sih, lebih ke kan dulu juga sempat pola tidur itu kebalik dok, kayak siang jadi malam, malam jadi siang. Oh, anak-anak udah begitu? Waktu Iya. masih kecil? Sekitar 10 tahun gitu. Oh Udah gitu. gitu. Oh mikirin Oh. apa Arya? Lebih ke sering nonton TV sih dok. Oh saya sering nonton Iya. akhirnya malah jadi pola tidur kebalik ya. Iya, Pola sekitar tidur setahun kebalik. setengah gitu. Jadi kalau siang pagi gitu, teman-teman main bola kamu tidur dong? Iya, Tidur. awalnya aku tidur. Baik. Pantesan nggak terganggu ya, karena nggak sempet main Nggak bola. sempat main bola. Iya, ya. Baik kalau gitu. Nah tadi berarti kalau gitu kalau misalkan dibilang tadi bahwa ada orang ada bisa
merasa bahwa lambungnya lapar terus rasanya. Berarti kalau Yes. gitu ada gimana tips untuk mengecilkan lambung gitu? Pengennya sih begitu Penghasilan ya. bisa gitu kalau Pengennya bisa, gitu. tapi kan nggak mungkin ya. Tapi Iya. sebenarnya salah satu caranya adalah kita tahan, ya. Kasihlah seminggu 2 minggu. Yes. Kita nggak makan minum manis, ditahan banget gitu ya, tahan banget. Lama-lama lambung kita akan membiasakan diri, otak kita juga membiasakan diri. Oke, nah ini dia nih dok, Tuh. kita lihat dulu tips untuk mengecilkan lambung. Lambung memang memiliki sifat elastis sehingga kapasitasnya bisa mengecil dan membesar. Saat seseorang melakukan diet, makanan yang masuk ke dalam lambung cenderung lebih sedikit. Inilah yang memengaruhi kapasitas dan ukuran lambung. Berikut cara membuat kapasitas lambung tetap kecil tanpa cepat lapar. Pertama, mengontrol asupan makanan. Kunci mengecilkan perut adalah makan teratur dengan porsi sedang. Kedua, memperbanyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat. Serat dan protein sama pentingnya agar Anda merasa kenyang selama berjam-jam. Ketiga, melakukan operasi gastric bypass. Sebuah operasi memperkecil ukuran lambung dan merombak aliran sistem pencernaan di lambung. Operasi ini dianggap ampuh mengecilkan perut dan mampu mengontrol makanan dan menurunkan berat badan bagi penderita diabetes ataupun obesitas.